Kitab Pararaton menjadi salah satu dari beberapa temuan sejarah yang mengisahkan dua kerajaan besar di Nusantara. Kitab ini ditulis untuk menggambarkan sejarah dari Singasari dan Majapahit. Sebagai kerajaan besar di masanya, bahasanya ditulis menggunakan prosa berbahasa Jawa Pertengahan, yaitu peralihan dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Jawa baru. Judul Pararaton sendiri berasal dari kata dasar ratu, yang dalam bahasa Jawa bermakna raja atau pemimpin rakyat. Tentu saja ini berbeda dengan pengertian ratu dalam bahasa Indonesia, yang bermakna raja perempuan atau permaisuri. Kata ratu dalam bahasa Jawa masih satu akar dengan kata datu dalam bahasa Melayu kuno, yang berubah menjadi datuk dalam bahasa Melayu baru. Dari pengertian di atas, Pararaton dapat dimaknai sebagai kisah para raja, khususnya raja-raja dinasti Rajasa atau Rajasa Wangsa yang berkuasa di kerajaan Tumapel. Tokoh bernama Ken Arok merupakan cikal bakal dinasti Rajasa yang mendapat porsi paling banyak dalam naskah ini dibanding para raja lainnya. Kisah kehidupan Ken Arok yang ditulis pada bagian awal Pararaton banyak dibumbui mitos dan peristiwa ajaib yang terkesan tak nyata. Misalnya, ia diceritakan mampu terbang menggunakan sepasang daun siwalan sebagai sayap, serta dari ubun-ubun kepalanya pernah keluar kawanan kelelawar yang menyerbu tanaman jambu milik gurunya. Namun, Pararaton juga mengisahkan peristiwa sejarah, yaitu Ken Arok menaklukkan negeri Daha pada Saka 1144 atau 1222 Masehi. Angka tahun ini ternyata cocok dengan yang tertulis dalam naskah Nagara Kertagama. Berbeda dengan Negara Kertagama yang menyebut penulisannya dengan nama samaran Prapanca. Sampai saat ini belum ada informasi siapakah pujangga yang pertama kali menyusun Pararaton. Sebenarnya ini tidaklah aneh, karena pada umumnya naskah sastra berbahasa Jawa Pertengahan bersifat anonim. Sebagai contoh, Kidung Harsa Wijaya, Kidung Ranggalawe, Kidung Sorandaka, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Semuanya anonim, tidak mencantumkan nama penulisnya. Ada dua versi angka tahun. Dapat disimpulkan bahwa dua-duanya adalah tahun penyalinan, bukan tahun penyusunan. Tapi kedua versi Pararaton yang bertahun Saka 1535 maupun yang bertahun Saka 1522 sama-sama ditutup dengan peristiwa gunung meletus pada Wuku Watu Gunung tahun Saka 1403 atau 1481 Masehi. Peristiwa ini berselang 3 tahun setelah kematian seorang raja di Istana Majapahit pada Saka 1400 atau 1478 Masehi. Raja yang meninggal itu bukanlah raja terakhir dinasti Rajasa, karena masih ada Sri Girindra Wardana Dyah Ranawijaya yang namanya tertulis dalam prasasti petak bertahun Saka 1408 atau 1486 Masehi. Anehnya, nama raja ini tidak disebutkan dalam Pararaton.
Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa Pararaton disusun sesudah tahun 1481 dan sebelum tahun 1486. Kemungkinan kedua penulis Pararaton sengaja tidak mengisahkan Sri Girindrawardhana Dyah Ranawijaya karena saat itu pusat pemerintahan dinasti Rajasa sudah pindah ke Keling, tidak lagi di Majapahit.